Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Musimnya musim karnaval, tolong dijaga kesehatannya ya. Ya. Yo, ojo bengi-bengi lek mulai ya. Karena apa? Kalau kamu sakit nanti tidak masuk sekolah. Lah tugasnya akhirnya tugas produktifnya masih banyak ya. Sebelum kita lanjutkan, kita seperti biasanya berdoa dulu. Ketua kelasnya memimpin, silakan. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, saya absen dulu ya anak-anak ya. Coba dilihat Bestine ditelok. Yang tidak masuk mungkin satunya rasa ya. Atas. Terus itu Vito. Anak-anak, yang kemarin kita telah praktek merevisi corporate identity untuk resto dan kafe ya. Berkaitan dengan itu masih kemarin, masa lali rek ya. Masih kemarin ini saya angkat istilahnya. Logo, untuk prinsip logo yang baik itu yang bagaimana? Logo yang baik bagaimana? Simple. Terus? Syarat makna. Iya, fleksibel. Terus? Syarat makna. Lalu? Estetis. Ada tambahan lagi mungkin? Memorable ya. Mudah diingat. Jadi kalau membuat logo itu yang pertama harus syarat makna. Wapi, tapi ndak ono maknanya ya percuma, ya kan? Ya. Makna ini dihubungkan dengan objeknya. Kalau resto ya kuliner, produk simple, sederhana. Sederhana dalam bentuk, terus dalam warna. Supaya apa? Supaya mudah diingat. Lalu fleksibel, artinya diterapkan ke media apapun itu tetap jelas terbaca. Ojo-ojo kok di media kertas putih saja yang bagus, terus diaplikasikan ke kaos, juga itu nanti jelek. Itu berarti tidak bagus. Ya? Jelas ya? Jelas. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan untuk yang kemarin itu. Terus gini, yang kemarin kan sudah kita sepakati kelompok untuk tugas berikutnya, ya kan? Ya. Sudah dipikirkan yang kemarin itu, yang saya kasih tugas tentang objek wisata. Sudah. Yang belum, coba saya ingin lihat yang belum. Angkat tangan itu. Dulu karnaval ini paling kesirep mulai nih kan, kudanan kesirep ya kan. Tapi saya yakin ya kan kalian wis tahu rono kabeh, tahu ke tempat wisata. Ndak mungkin ndak healing ya kan. Ya, baiklah saya lanjutkan anak-anak. Mari kita lihat video saya ini. Silakan diamati. Logonya muncul terakhir ya? Muncul terakhir. Nah, tadi itu video saya ambil pakai drone di daerah Pronojiwo. Sekarang video tadi itu kamu bayangkan jika kamu diminta untuk menggambar yang bisa mewakili keseluruhan apa yang ada di dalam video tersebut. Silakan. Satu gambar yang bisa mewakili keseluruhan dari gambar tadi tentang wisata tadi itu. Akan gambar gunung sebagai backgroundnya dan air terjun sama pepohonan. Ya, bagus jawabannya. Kasih aplaus dulu.
tadi jelas ada gambarnya pemandangan, ya kan? Gunung, air terjun itu bagus jawabannya ya kan? Karena pertanyaannya tadi kan, apa yang mewakili yang bisa kamu gambarkan? Selanjutnya siapa lagi yang mau menjawab? Saya, Pak. Diandra coba. Saya dari video tadi itu melihat ada keseimbangan alam yang membuat ada kedamaian di situ. Saya ada referensi logo yang untuk memuat dari video tersebut, mulai dari gunung, air terjun, dan pohon. Karena di situ ada keseimbangan ekosistem juga ya Pak di situ. Saya ada referensi buat logo dari situ. Dan ikon utamanya yang ada di elemen-elemen di video itu Pak. Ya, Cukup. Jawabannya cukup sangat bagus, lebih kompleks. Lebih mengarah ke kita sebagai desainer, ya kan? Kalau jawabannya Mbaknya tadi juga bagus, menggambarkan deskripsi ya. Yang Diandra ditambahi dengan spesifik mengarah ke kita sebagai desainer. Silakan kasih aplaus untuk teman-teman yang sudah menjawab. Ini yang dikatakan Mas Diandra tadi, kalau ini kita kan sebagai desainer misalnya ya. Kalau kita melihat seperti ini, mungkin kita tidak akan pikiran kita ke sana. Iya, aku hati dulin rono kah? Iya kan? Iya memang. Tetapi satu keseluruhan ini yang bisa mewakili untuk dikenal masyarakat kon. Kon itu logo. Ya. Ini contohnya lah di kafe ini. Ini menggambarkan jurusan kita. Jadi satu bentuk gambar yang bisa mewakili ini adalah logo. Ini nyambung tugas kita hari ini melanjutkan yang kemarin. Kita hari ini mengaplikasikan lebih dalam lagi ke perancangan komunikasi visual pendukung promosi wisata daerah di Kabupaten Lumajang. Saya yakin kalian sudah telusur Cikailing, telusur nang Pronojiwo, Tumpak Sewu, ataupun ke Ranupani ya kan. Cuma kebayangkah kamu apa yang bisa kita ciptakan untuk promosi ketika kita berada di suatu tempat wisata? Pernah terbayang enggak? Sebagai desainer kita itu apa ya? Gampangannya kurek dalam diri kita sudah ada getar-getar, wah aku kok nggak ingin, aku nggak ingin kan gitu. Eman-eman wisata iki ndak tak promosino apike koyo ngene ya kan. Salah satunya adalah membuat perancangan komunikasi visual untuk promosi ya. Yang pertama tugasnya nanti membuat desain logo. Ini proyek ya, tugas proyek. Yang kemarin kan sudah saya kasih gambaran. Tolong di rumah dengan kelompoknya yang sudah kita sepakati kemarin, wisata apa? Kamu bayangkan wisata apa yang mau digarap ya kan? Yang pertama membuat desain logo, poster, billboard, merchandise ya, merchandise sama video iklan komersil. Yang hari ini kita selesaikan adalah desain logo. Sebelum saya lanjutkan ke metodologi desain secara teknis, ini kita amati dulu ini. Ada yang tahu ini logonya apa? Ini seperti ini. Ini sudah gandeng di apa? Di penugasan tadi itu ya, yang sudah saya share ya. Sudah saya share di grup ini. Kita amati dulu ini. Lombok, ini logonya pariwisata Lombok, Pulau Lombok tahu ya? Kenapa dia pakai ikon matahari? Itu ombak air laut kayaknya. Iya. Kenapa? Ada yang tahu? Silakan. Iya. Karena apa? Objek wisata di sana itu yang diunggulkan adalah wisata alam laut, pantai, tempat berjemur orang turis. Sehingga ada matahari, semangat ya kan. Sudah ada itu, sudah saya share kan ya. Bisa kamu amati sendiri ya. Ini hanya sekilas saja untuk pemahaman selanjutnya. Yang ini adalah Makassar. Makassar itu ada di Pulau Sulawesi. Ya.
Kenapa dia menggambarkan ujungnya perahu kok ya? Ya. Explore Makassar. K-nya lihat Explore Makassar. Ini logotip atau logogram? Ya. Kenapa dia menggambarkan perahu? Karena Makassar itu identik dengan perahu pinisi. Terus nenek moyangnya juga orang pelaut. Sehingga dia eksplornya seperti itu. Terkenal ini. Ini lagi. Wakatobi Raja Ampat Bunaken. Ini di Papua ya. Kenapa dia visualisasi logonya adalah gambar orang menyelam kayaknya itu. Di laut, dalam laut. Kenapa? Oke ya, bagus. Keindahan alam laut memang. Ya. Ini bisa dibaca sendiri, sudah saya share kan ini kan ya. Sehingga nanti ketika kamu sudah ketemu logo yang pantas untuk wisata saya itu apa kan gitu. Ya kan, misalnya saya Ranupani identiknya dengan apa kan gitu. Identiknya Ranupani itu misalnya danau, jenenge Ranu ya kan. Terus ada apa sana? Papannya arek kemah Pak, camping ya. Jelas ya? Siapa kita? DKP. Ya ngono ya kan enggak melempem kaya apa? Kaya mercon melempem dari ayam ya kan. Busung kaya mercon busung. Ya, saya jelaskan dulu, saya demokan metodologi desainnya. Ini kebetulan karya kakak kelasmu ini. Sebentar saya lihat dulu. Kita lihat dulu tayangan ini. Hari ini aku mau main ke wisata. Supaya pemahaman kita sama dulu. Ini belum ada logonya yang representatif ya. Belum ada ini. Lagi sakit teman-teman. Tapi nggak apa-apa, aku di sini mau nunjukin kafenya karena kafenya di sini cukup viral ya teman-teman. Ada yang pernah ke Ranu Klaka? Pernah ya? Kalau pernah nanti biar sama persepsinya ke sini. Karena kalau nggak pernah ke sana kan nggak tahu. Ning kono ono wit klopo, ono wit kelampok kan nggak tahu ya. Ono pinus kan nggak tahu. Kalau pernah ke sana kan tahu ya yang diomongkan Pak Sigit ternyata betul. Ya. Jangan lupa lagi nanti semuanya perancanganmu itu nanti di-share ke medsos loh ya. YouTube, IG, TikTok, tagnya Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang. Kebetulan ada kakak kelasmu sudah lama ngomong masalah ini. Kalau ada karya yang bagus mungkin bisa diminta sana atau mungkin dikasih uang. Mungkin ini. Kan ini bisa dijual. Ya, sebagai sumbangsi kita sebagai desainer. Apa yang bisa kamu berikan ke daerahmu, ke wisatamu, kan harus gitu. Jangan komersil toh intinya. Dukure wah penting ndak oleh duit guys. Ojo ya kan. Sumbangsi. Ya, ojo pikirannya komersil. Komersil itu nanti datang sendiri. Ketika kita sudah ikhlas menyumbang apa yang kita bisa. Kalau ini kita sumbang logo. Terus misalnya poster promosi. Itu kan apa ya? Peranannya tinggi ora. Isa-isa ndelok promosimu di TikTok, di IG. Engko pengunjungnya oh iya no. Pariwisata nih kalau gini ya, tahu dari situ dia datang. Akhirnya income masuk, iya. Tuliskan dulu, identifikasi dulu seperti biasanya. Ini brief desainnya sama, perancangan komunikasi visual pendukung promosi wisata Ranu Klaka. Kenapa kok tidak Danau Klaka? Ada yang tahu? Ranu itu kan bahasa Indonesia danau. Iya, ini karena permintaan dari sana. Pokdarwisnya yang mengelola wisata ini minta namanya Ranu Klaka. Kalau danau koyo ndak familiar ke telinga. Kalau Ranu Klaka kan, oh Ranu ya kan gitu. Paling enggak kamu harus searching ke Mbak Google. Iya. Iya, kan belum mungkin sudah ada yang pernah ke sini ini searching ke Mbak Google ya. Nah, ini
Kamu tuliskan brainstorming apa yang ada di situ. Yang kelihatan menonjol di situ apa? Ranu Kelaka. Terus gunung, ya. Ranu gunung ini loh. Ya, terus di sekelilingnya itu banyak pohon pinus atau cemara. Kalau kamu naik ke atas itu, di bawahnya itu enak rek, teduh, sejuk. Rek Weber kloso iso kesirep. Ya, tuliskan di situ. Kan identifikasi dulu supaya logonya itu mengena, merepresentasikan ranu ini ya. Ada pohonnya cemara dan pinus. Itu menentukan latar belakangnya jelas Gunung Lamongan, ada warung, kafe, karamba, ikan, getek, bambu. Penampilan ranu ini pagi hari matahari terbit itu wapi rek. Saya pernah ke sana soalnya. Kalau kamu butuh taklin itu diolah. Apa taklinnya di situ? Yang pertama ini misalnya ada tempat healing alami. Healing kok enggak familiar ya. Iya kan? Iya kamu ngerti. Masyarakat kan enggak ngerti healing itu apa ya. Terus rekreasi keluarga Anda. Betul ya, bagus. Tempat berlibur keluarga Anda. Bagus. Kan memang iya. Tapi kita seleksi dulu mana yang mewakili semuanya. Yang mewakili semuanya setelah kita identifikasi lagi ya wisata keluarga Anda, tempat rekreasi, tempat berlibur, iya kan? Iya kan? Kalau ini kan dipecah-pecah ini, pecah-pecah ya kan? Kalau ini kan wisata, lain dari kalimat beberapa alternatif itu keseluruhan mana ya? Dari sini kamu coba selanjutnya membuat sketsa dasar. Itu sebagai pijakan awal untuk kamu olah digital di komputer. Nah, sketsanya paling tidak seperti itu kan gitu. Ada danau ya, mewakili semua ya. Ini sketsanya kamu buat alternatif dari identifikasi objek wisata tadi, alternatif logo ya kan. Ini di olah digital ini nanti bentuknya kita stilasi lagi, bisa itu dari sketsa tadi. Terus pencarian penjelajahan warna, mencari warna yang pas dengan warna itu kan simbolis ya, harus ada maknanya. Tadi logo kan ada makna ya. Itu kita juga buat alternatif. Semakin banyak semakin bagus. Nanti ketemu sendiri mana yang paling bagus. Mulai dari besar sampai ke kecil, mengerucut. Dalam 2 warna, berwarna sama hitam putih. Supaya apa? Itu untuk tes flexibility, fleksibel ya, gelap. Siapa tahu logo itu ditaruh di kaos hitam. Paham ya? Jelas? Brief desainnya grup ya. Sudah saya kirim ke grup. Ada pertanyaan silakan dulu mengenai ini, mengenai perancangan ini. Langkahnya, prosesnya. Ada pertanyaan silakan. Pak. Iya ya, silakan. Izin bertanya, kalau kita nyari referensi di AI, apakah kita perlu membuat sketsa manual dulu? Ya, bagus pertanyaannya. Mungkin ada dari kalian yang bisa membantu menjawab pertanyaannya. Oke ya. Silakan. Iya, silakan saudara. Desain menggunakan AI bisa dilakukan, namun sebaiknya hanya digunakan sebagai referensi. Saya coba bantu pertanyaan dari Gia. Masalah buat logo di AI ya. AI itu sudah sering saya katakan hanya sebagai tool, sebagai alat bantu. Seperti Corel Draw, Photoshop kan banyak toolnya, alatnya ya kan. AI itu salah satu alat saja yang kita gunakan untuk penelusuran referensi. Tambah satu lagi mungkin biar lebih jelas ini nanti kamu ketika merancang. Silakan. Saya lagi. Oh, Ilham meneng diborongi. Silakan Ilham. Untuk hasil akhirnya itu nanti gimana, bisa kayak diaplikasikan ke PDF, JPEG atau ke apa gitu? Lah ini masalah finalisasi nih berarti. Iya. Post design yang dikatakan ya. Post design itu di hasil akhir itu mau di eksistensi filenya itu berupa apa, bentuk apa, JPEG, PDF, atau RAR. Ada yang bisa bantu mungkin melengkapi jawaban Mas Ilham. Pak, ya. Iya silakan.
Kalau menurut saya itu dashboard di PNG karena belakangnya bisa transparan dan resolusinya itu tinggi 300. Jadi bisa cocok di berbagai logo dan poster lainnya. Bagaimana jawaban teman Mujadi? Ada yang setuju atau tidak setuju? Setuju. Ayo Jandra. Sebenarnya nggak salah sih Pak, tergantung diaplikasikan di mana. Oh, berarti tergantung medianya itu. Diaplikasikan kemana? Berarti kan tergantung media yang ditempati nanti. Logo itu kan diterapkan ke berbagai media promosi. Mungkin ada lagi? Bagaimana jawaban si Jaki PNG? Setuju tak kalau PNG ada sebagai file final juga? Ya, setuju ya? Setuju. Jadi nanti filenya itu yang asli tentu jelas, terus JPEG, terus PDF, terus yang tidak kalah pentingnya adalah PNG. Kenapa? Karena dia transparan eksistensinya ya. Sehingga nanti kalau diterapkan ke perancangan promosi yang lain enak, tidak harus hapus background dulu kamu. Jelas ya? Jelas. Beri aplaus jawaban Jaki Diandra Sabina. Sebagai langkah awal saya bagi kertas, silakan membuat identifikasi dulu. Diidentifikasi wisatanya kan sudah kamu tentukan kemarin, kelompoknya juga yang kemarin ya. Terus identifikasi, setelah itu buat sketsa. Silakan. Sambil kalau kurang jelas dilihat di brief design job sheet-nya itu loh. Di grup sudah saya share baru tadi. Ya, silakan kembali ke duduknya masing-masing, ke buat sketsa dulu. Identifikasi, sketsa. Kamu boleh saling bertanya, silakan. Misalnya sketsanya kurang, aku kok kurang serk kayak gini ya. Tanya ke temannya, tanya. Suruh melihat kalau pilihannya yang nomor 3 misalnya, berarti itu yang paling bagus. Oke? Bisa dilanjutkan? Silakan. Selesai Pak? Sudah ya? Selesai? Distribusinya sudah? Sudah ya? Selesai Mas ya? Pinusan Poncokusumo. Poncosumo? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai nih? Sudah. Sudah selesai. Sudah selesai semua? 70%? 80%? Yang 100% ada? 90%? Ya. Sekalian yang lain silakan filenya dikirim ke drive yang sudah saya kirim ke grup WA linknya ya. Mungkin kita perlu yel-yel dulu ya. Habis istirahat kamu sik glebosi gini. Ketua kelas dipimpin yel-yel dulu untuk kembali fokus ke praktek kita hari ini. Siapa kita? DKV. DKV keren. Ya,
Alhamdulillah oke, sudah 90% kayaknya ya. 70% beberapa anak mungkin. Sekarang kita preview logo kalian, kita preview. Siapa dulu yang mau preview? Tidak saya lotre atau tidak saya tunjuk, karena kamu saya anggap sudah dewasa. Ya, belajar, latihan, mengemukakan pendapat. Silakan. Solikun silakan. Kasih aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung digitalisasikan. Dan ini adalah beberapa contoh yang udah aku konsep di media digital. Mungkin ada yang menanggapi, silakan. Ya. Berkaitan dengan logonya Mas Solikun. Silakan. Masukan mungkin. Ya, masukannya Cep. Tadi itu saya sudah jelaskan. Saya ulangi lagi ya, karena warna biru itu mempresentasikan naturalitas atau keseimbangan dan kesejukan di daerah tersebut. Beri aplaus dulu yang meriah. Terima kasih, bagus. Setilasi bentuk kemah apa camping ya, apa jenis tenda itu seperti gunung itu. Simbolisnya juga itu seperti gunung segitiga ya. Terus dia memakai warna biru, mungkin alam yang bebas juga, kebebasan. Terus masa depan identiknya warna biru seperti itu. Terus kalau saran saya mungkin ini bisa warna birunya bisa digradasi Mas Solikun. Atasnya mungkin biru, terus gradasi ke hijau bawahnya. Hijau mencerminkan apa? Kesejukan alam ya, keindahan alam. Mungkin seperti itu. Tidak biru polos gitu, kalau biru polos itu identik ambil Gunung Semeru nih toh, dengan Gunung Semerunya. Mungkin gradasi biru ke hijau. Atau dikasih oranye sedikit di apa jenis, sing koyo cagak itu kakinya juga malah bagus. Untuk euforia semangat. Ya, tapi ini sudah bagus. Menurut kalian sudah terlihat jelas enggak? Sekilas langsung dilihat, dapat ditangkap Sarkawi. Camping Ground and Lavatory ya, jelas ya? Ya, terima kasih, bagus. Untuk preview yang kedua mungkin siapa? Silakan. Saya, Pak. Wah, Diandra, sak gandeng ini, silakan. Ini saya tambahkan beberapa elemen dalam ini. Satu bentuk seperempat geometri, yaitu awan yang melambangkan ada objek di sana, Pak, di Sarkawi. Yeah. Seperti matahari, daun pinus, juga Gunung Semeru juga. Ini menggambarkan untuk ini ya teman-teman, garis-garis lurus ini seperti aliran sungai. Dan daun itu menggambarkan kesejukan di sana. Next, ini saya aplikasikan ke Gambar. objek wisatanya itu seperti ini. Untuk polet warna saya pakai hijau itu menggambarkan kesederhanaan dan fungsionalitas, Pak. Ya, oke. Kalau putih itu menggambarkan netralitas. Mungkin ada yang bertanya. Mungkin dari teman-teman untuk kritik dan tanya sekaligus Aduh. saran juga. Kelebihan dan kekurangan maksudnya. Baik. Untuk kelebihan dari logo saya itu bisa ditempatkan dan diaplikasikan cocok di semua Pak, bidang. Iya, iya. Sudah cukup? Cukup jelas yang apa yang diterangkan Diandra? Jelas? Beri aplaus dulu. Ya. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya jelaskan untuk proyek saya hari ini. Saya Diandra pamit undur diri. Terima kasih. Di kelompoknya Solikun ya, ini mengangkat wisata Gunung Semeru yang di bawahnya ada hutan pinus atau cemara ya, di bawahnya ada aliran sungai. Sama Mas Diandra ini sudah menjelajah jauh ini, mencari referensi sejauh-jauhnya sampai dia tahu
logo tipe logo dari Vintage-nya itu asal mulanya begini-begini itu dia tahu. Ya, ini dibentuk kalau saya amati ini melambangkan huruf S ya, betul ya? Saya kan huruf S kan ya, globalnya ya. Berarti dia ide dasarnya dari huruf Sarkawi, inisial S ya. Terus dipadukan elemen-elemen apa saja yang di sana ada. Saya kira kalau untuk menjawab pertanyaannya tadi yang kelemahan-kelebihan itu, kalau kelebihannya ini ya betul bisa diterapkan ke berbagai media karena ini bentuknya cuma satu warna Mas ya, putih ya. Anda mengibaratkan masih alami. Belum, karena logo itu tergantung kita yang menciptakan ya. Tetapi dengan referensi yang kuat, referensi warna, pola simbolis ya. Dan kesejukan dan kesegaran. Dan selanjutnya ada pelangi yang mungkin menjadi simbol keindahan dan harapan keajaiban alam. Serta ada hutan yang menggambarkan pelestarian alam, didesain tegas dan kokoh menunjukkan identitas kuat dari destinasi wisata tersebut. Yang perempuan beri pasukan, para Kartini, para Srikandi ini. Sudah cukup? Cukup? Cukup katanya Mbak. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Beri aplaus. Biasanya air terjun ini ada kabut pelanginya, sehingga elemennya jelas saya kira ya. Ada air terjun, pelangi, terus ada bukit tumbuhan itu ya. Uniknya di mana ini? Sama Ya, uniknya logo ini pada tulisan juga unik saya kira. Kabut pelangi. Di kabut tetapi dia tidak putih, tulisan fontnya itu tidak berwarna putih, tetapi transparan tembus. Ya, seakan dia basah, dingin. Ya, karena nuansanya memang di sana dingin. Kalau seperti ini. Terus saya ulas lagi yang ini tadi. Ya, ini uniknya ini di mana? Dia mengesankan tradisional ya. Ini ditambah ini pucuknya Mas. Ini mungkin biru, kan Gunung Semeru. Terus ini gradasi ke hijau. Ini kasih juga sama. Atau kasih oranye ini. Ya, enggak masalah untuk cetak. Iya. Cetaknya murah, yang cetaknya mahal tadi yang kabut pelangi itu karena full color. Kelebihannya cetaknya murah ini. Punyanya Diandra kelebihannya cetaknya juga murah. Karena cuma blok ya. Disablon wis dadi. Tetapi punyanya Mbak Sandra tadi cetaknya biayanya agak tinggi. Kekurangannya kenapa? Karena gradasi. Keluar warna semua CMYK, iya kan? Lagi disablon wis sepisan kedua jadi sudah. Apalagi punyanya Diandra tadi sekali jalan jadi karena cuma putih. Tapi punyanya Mbak Sanda biru, kuning, merah, hijau berapa kali ya? Kalau misalnya tekniknya manual, teknik jadul sablon ya. Kalau offset ya sekali jalan tapi biayanya juga lebih mahal. Itu jadi logo itu kelemahannya ya seperti itu. Kalau kita buat blok warna kelebihannya biaya cetaknya lebih murah. Itu yang pasti urusannya ke sana kalau diperbanyak. Kalau yang full color otomatis lebih banyak biayanya ya ke inisial. Terus nanti malam saya kasih link lagi, silakan kamu amati logo dari semua temanmu ini, kamu amati semua ya. Di traffic nanti saya unduh, saya aplikasikan sehingga kamu bisa memilih lewat link yang saya share nanti malam. Kalau sekarang si ono karnaval nanti malam ya. Coba pilih 10 logo terbaik. 10 atau 7 ya. Kayak juara itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 saja ya. 10 logo terbaik. Menurut kamu. Bukan menurut saya, menurut kamu. Dari temanmu ini, Pak saya nilai punya saya sendiri, silakan, enggak apa-apa. Ya. Terus hari ini apa yang telah kita dapat anak-anak?
dari mulai tadi kalian mulai praktek membuat sketsa, terus olah digital, terus pencarian warna. Apa yang kita pelajari hari ini? Ya, Diandra apa? Mungkin tutorial membuat logo, Pak. Ya, satu tutorial membuat logo katanya. Beri aplaus dulu. Yang kedua, silakan. Jadi untuk membuat sebuah logo itu memerlukan sebuah proses yang sangat lama. Wah, itu bagus sekali jawabannya. Prosesnya lama, makanya logo itu harganya sangat mahal. Ada lagi apa yang kita dapat hari ini anak-anak? Pada dasarnya logo itu harus apa anak-anak? Logo harus bermakna, fleksibel, terus memorable, terus unik untuk membedakan dengan yang lain. Ya, yang logo wisata itu harus gitu. Ya, ada unik, memorable, terus langsung ingat kelihatan. Seperti punya Solikun langsung huruf B, pokok duduk BW kodok aja. Jelas ya? Terus itu nanti malam itu PR-nya tadi sudah saya berikan ya. Pilih logo yang 10 yang terbaik itu ya. Terus lagi yang kedua, besok Jumat, Sabtu Minggu yang belum hunting lokasi, karena kita selanjutnya itu mau diaplikasikan ke poster ya. Yang belum hunting silakan hunting. Kalau Sabtu mungkin banyak karnaval, Minggu mungkin ya. Si orang karnaval, waduh ndak hunting-hunting, ndak garap-garap akhirnya ya. Silakan ya. Dengan catatan hati-hati, ndak usah ngebut. Terus lagi kalau hujan jangan berangkat. Ya. Jelas ya? Mungkin ya ada lagi sebelum saya tutup, silakan. Siapa kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pindah kelas, ganti pelajaran yang lain. Nggak tahu